Siapa sangka jika peradaban manusia di zaman Mesir kuno memiliki praktik ritual unik. Sebuah ritual penuh gairah dan kepuasan yang dilakukan setahun sekali, tepatnya pada musim panas. Pada zaman itu, masyarakat Mesir kuno memiliki kepercayaan bahwa kering dan mengalirnya sungai Nil itu dipengaruhi dewa yang melakukan ejakulasi atau mengocok batang penisnya. Oleh karena itu, Fir'aun sebagai raja Mesir kuno selalu melakukan ritual dengan melakukan masturbasi di hadapan banyak orang. Dia memuaskan dirinya sendiri hingga orgasme di sungai Nil agar air sungai selalu berkah dan tidak pernah kering. Hal itu dia lakukan untuk menghormati dewa Atum, salah satu dewa memberi kepuasan pada seks. Seperti apa ritual ini dan bagaimana kisahnya? Kita akan mengungkapkan dalam fakta paling aktual hanya di channel terpercaya ini. Tetaplah di sini dan kita akan melihat sisi sejarah yang penuh keunikan dan sukar diterjemahkan akal sehat masa kini. Sungai Nil adalah sungai kesuburan, sumber kemakmuran Mesir kuno. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yang mengalir di sepanjang Afrika Utara dan membelah beberapa negara seperti Tanzania, Burundi, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Sudan, dan Ethiopia. Meskipun sungai ini melintasi beberapa negara, Mesir menjadi negara yang paling dipengaruhi oleh Sungai Nil. Sungai Nil di Mesir tidak hanya berfungsi sebagai sumber air utama bagi penduduknya, tetapi juga membawa kekayaan bagi masyarakat setempat. Tanah subur yang terbentuk di sepanjang sungai ini menjadi ladang subur bagi pertanian dan pemukiman. Mesir kuno juga sangat dipengaruhi oleh Sungai Nil. Terdapat beberapa situs sejarah Mesir kuno yang dibangun di sepanjang Sungai Nil ini, seperti kuil Abu Simbel dan kuil Karnak. Sungai Nil juga menjadi objek kagum bagi banyak orang karena memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Mesir. Banyak mitos dan legenda yang muncul di sepanjang sungai ini, tidak terkecuali tradisi Mesir kuno yang membuat sungai ini dianggap suci. Terdapat ritual keagamaan di mana orang melakukan masturbasi di Sungai Nil sebagai upaya untuk mendapatkan kesuburan dan kelimpahan. Sungai Nil tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi Mesir kuno, tetapi juga menjadi lambang keajaiban alam yang mengagumkan. Meskipun telah lama berlalu, sungai ini tetap membumi dalam sejarah dan budaya Mesir, serta membawa makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Musim kemarau, musim sengsara rakyat Mesir. Musim kemarau selalu menjadi musim yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang memiliki 4 musim. Namun, bagi masyarakat Mesir, musim kemarau menjadi momok yang menakutkan. Situasi ini dapat berubah dengan dimulainya musim kemarau. Sebuah sungai kering dapat memiliki konsekuensi bencana. Oleh karena itu, menjaga tradisi kesuburan di tepi sungai menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Mesir. Di Mesir, musim kemarau terjadi selama lebih dari 6 bulan setiap tahunnya. Pada saat itu, sinar matahari menyengat dan hampir tidak ada tetesan air yang jatuh dari langit. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan bagi Mesir kuno mulai mengalami penurunan air yang signifikan pada musim kemarau. Hal ini mengakibatkan lahan pertanian menjadi kurang subur dan permukaan air tanah berkurang. Masyarakat Mesir menyadari bahwa keberadaan Sungai Nil sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka menjaga tradisi kesuburan di tepi sungai, terutama selama musim kemarau. Mereka percaya bahwa keberadaan sungai dan subur tanah disebabkan oleh para dewa Mesir kuno. Untuk menjaga agar sungai tidak mengering, mereka melakukan ritual keagamaan. Karena keberhasilan menjaga tradisi kesuburan di tepi sungai selama ribuan tahun, masyarakat Mesir tetap bisa bertahan dan mengalami kemajuan di bidang pertanian dan ekonomi.
Meskipun musim kemarau masih menjadi momok yang mengerikan, setidaknya ada upaya bagi mereka untuk melakukan permohonan kesuburan terhadap Sungai Nil. Tetesan benih raja kesuburan negeri. Ketika musim kemarau, saat Sungai Nil mengalami penurunan air yang signifikan dan menjadi satu momok yang menakutkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, orang Mesir kuno menjaga tradisi kesuburan di tepi sungai agar sungai tersebut tetap subur dan tidak mengering. Dalam menjaga tradisi tersebut, Fir'aun melakukan ritual yang bisa dibilang aneh. Di tepi Sungai Nil yang dipadati orang, raja memulai ritual dengan membuka bajunya dan meneteskan benih dari ujung penisnya. Tontonan ini begitu menakutkan dan spektakuler, membuat hadirin terpukau dan tercengang. Pemandangan yang jarang terjadi saat melihat Fir'aun mendesah dan dengan ekspresi penuh bergairah. Dalam tradisi Mesir kuno, air mani dianggap suci dan dapat memberikan kesuburan bagi sungai, lahan, dan rakyat. Orang Mesir percaya bahwa Fir'aun sebagai raja Mesir memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memberikan darah ke sungai dan memberikan kesuburan bagi masyarakat Mesir kuno. Dalam pandangan mereka, tindakan ini akan menjamin kelimpahan hasil pertanian dan kehidupan sejahtera bagi seluruh rakyat Mesir. Meskipun di masa kini, orang modern pasti berpikir skeptis dengan tradisi ini. Mereka menganggap bahwa tradisi ini hanya menghasilkan hal yang aneh dan tidak masuk akal. Namun, bagi masyarakat Mesir kuno, tradisi ini merupakan bagian dari keyakinan dan warisan nenek moyang mereka. Setelah raja meneteskan air maninya, rakyat pun ikut serta. Air mani diyakini sebagai benda suci yang dapat memberikan kesuburan bagi sungai dan kehidupan bagi masyarakat Mesir kuno. Fir'aun, raja Mesir kuno, melaksanakan ritual untuk menjaga aliran Sungai Nil agar tetap subur dan terus mengalir sepanjang musim kemarau. Salah satu ritualnya adalah dengan meneteskan tetesan air mani dari ujung penisnya ke dalam sungai. Setelah Fir'aun meneteskan air mani ke sungai, para dewa dipercaya akan ditenangkan dan memberikan keberkahan kepada rakyat Mesir. Ritual ini menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat Mesir karena keberadaan Sungai Nil adalah sumber kehidupan mereka. Tanpa sungai ini, bisa jadi mereka akan mengalami kelaparan dan malapetaka. Setelah Fir'aun menyelesaikan ritualnya, orang-orang lain di sekitarnya pun akhirnya mengikuti teladannya. Mereka juga meneteskan air mani mereka ke sungai untuk memohon kesuburan dan keberkahan yang datang dari para dewa. Masyarakat Mesir kuno sangat percaya pada tradisi kesuburan di tepi Sungai Nil ini, sehingga ritual seperti ini sangat populer pada zaman tersebut. Sperma sumber kehidupan. Orang Mesir kuno memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan sperma dan sungai sebagai sumber kehidupan bagi peradaban mereka. Mereka percaya bahwa sperma memiliki sifat memberi kehidupan yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahkan orang Mesir kuno menjadikan sperma sebagai bagian penting dalam ritual-ritual keagamaan mereka. Sungai Nil juga memainkan peran penting dalam peradaban Mesir kuno karena merupakan sumber air utama yang digunakan untuk pertanian, transportasi, dan kegiatan sehari-hari. Tanpa adanya Sungai Nil, kehidupan masyarakat Mesir kuno akan terganggu dan mereka tidak dapat mengembangkan peradaban mereka yang maju. Masyarakat Mesir kuno mengadopsi pemahaman tentang kekuatan darah dan sungai sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Dalam tradisi Mesir kuno, darah dipercaya sebagai simbol kekuatan yang dapat memberikan kehidupan baru. Orang Mesir kuno juga menggunakan darah dalam ritual keagamaan mereka untuk memohon kesuburan, kesejahteraan, dan perlindungan dari para dewa. Sungai Nil di sisi lain dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memberikan kesuburan bagi pertanian dan kesejahteraan rakyat Mesir kuno. Ada juga beberapa dewa yang dikaitkan dengan Sungai Nil, seperti Dewa Hapi yang dipercaya sebagai dewa sungai dan Dewa Osiris yang dikaitkan dengan air yang membawa pembaharuan dan kehidupan baru. Ritual memuja Dewa Atum, sang dewa seks. Dalam agama Mesir kuno, Dewa Atum adalah dewa dari penciptaan, kepercayaan, dan kepuasan seks bagi masyarakat Mesir kuno. Raja Mesir kuno seringkali melakukan ritual memuja Dewa Atum sebagai upaya penghormatan dan rasa syukur atas keberadaannya yang perkasa dan penuh gairah.
Salah satu cara yang dilakukan raja untuk memuja Dewa Atum adalah melalui persembahan air mani atau sperma dalam ritual-ritual keagamaan mereka. Dalam ritual tersebut, sperma dianggap sebagai hadiah yang disajikan kepada Dewa Atum sebagai simbol penghargaan dan rasa syukur. Bahkan, beberapa jenis sperma juga dianggap sebagai khusus bagi Dewa Atum. Seperti dari para petinggi, menteri, dan juga masyarakat Mesir kuno, semua percaya kalau Dewa Atum dapat memberikan kepuasan dan kesuburan. Ritual memuja Dewa Atum khususnya dalam konteks kesuburan menunjukkan kebijaksanaan dan rasa syukur bangsa Mesir kuno terhadap alam dan dewa mereka. Ritual ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Mesir menghargai pentingnya kesuburan dan pengaruhnya pada kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka. Asal mula kehidupan alam semesta. Mitologi Mesir kuno terkenal akan cerita-cerita fantastisnya, termasuk tentang penciptaan alam semesta. Menurut kisah ini, penciptaan seluruh alam semesta adalah hasil dari tetesan sperma oleh Dewa Atum yang diyakini sebagai pencipta pertama dalam agama Mesir kuno. Sebelum penciptaan dunia, Dewa Atum adalah satu-satunya makhluk yang ada menurut mitologi Mesir kuno. Pada waktu yang tepat, Atum mulai merasa kesepian dan terangsang karena tidak ada seorang pun yang bisa bercinta dengannya. Bahkan sebagai sahabat atau teman bicara, dia pun kebingungan. Karena situasi yang sama sekali tidak menyenangkan ini, Atum mulai melakukan tindakan yang tak terduga. Dia masturbasi hingga sperma menetes dari ujung jari penisnya. Menurut kisah ini, setiap tetes sperma yang mengalir dari Dewa Atum membuat kekuatan dan potensi kehidupan yang besar. Dewa Atum diyakini bangga melihat hasil ciptaannya karena ia adalah cikal bakal diciptakannya alam semesta yang ada saat ini. Tetesan sperma membangun alam semesta dunia. Menurut mitologi Mesir kuno, Dewa Atum adalah pencipta pertama alam semesta. Dalam kisah penciptaan dunia ini, menurut kepercayaan ini terdapat peran penting tetesan darah dalam pembangunan seluruh alam semesta. Pada puncak tetesan spermanya, Dewa Atum dikatakan telah membentuk pasangan pertama dewa kembar, Tefnut, Dewi Kelembaban, dan Shu, Dewa Udara. Terpasang, dewa-dewi kembar ini ditugaskan untuk mengembangkan dunia dan membentuk segala yang terkait dengan kehidupan di dalamnya. Setelah pasangan dewa kembar ini dibentuk, proses pembangunan alam semesta pun dimulai. Dari sinilah muncul alam semesta, bumi, langit, dan air. Kelembapan dan udara menjadi unsur yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Tefnut sebagai dewi kelembapan yang penting dalam memastikan keberlangsungan hidup tanaman dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan Shu dikenal sebagai dewa udara yang menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam dunia. Menurut mitologi Mesir kuno, tindakan tetesan sperma yang dilakukan oleh Dewa Atum menunjukkan pemahaman betapa pentingnya tindakan kecil dalam membangun sesuatu yang besar dan indah. Dewa Atum senang apa yang dilakukannya diikuti hambanya. Dalam mitologi Mesir kuno, Dewa Atum dianggap sebagai pencipta pertama alam semesta. Banyak kepercayaan dan ritual yang terkait dengan dewa ini, termasuk praktik tetesan sperma yang diyakini dapat menyenangkan Dewa Atum. Orang-orang percaya bahwa mereplikasi praktik tetes sperma tersebut setiap tahun akan menyenangkan dewa mereka, Dewa Atum. Ritual ini menceritakan tentang saat-saat pengambilan sperma Dewa Atum ketika dia sedang merasa kesepian, dan bahwa praktik ini menunjukkan rasa hormat untuk pencipta alam semesta. Oleh karena itu, ritual ini dianggap penting dalam kepercayaan Mesir kuno. Selain itu, ritual mengambil desah kepuasan dalam praktik tetes sperma juga diyakini bahwa beberapa kali Atum bergairah akan memiliki semacam hubungan dengan aliran sungai Nil. Hal ini sangat penting bagi para Firaun karena mereka diyakini sebagai pewaris langsung atas Dewa Atum dan karena itu memiliki hubungan khusus dengan dewa. Oleh karena itu, setiap Firaun selama masa pemerintahannya diharuskan untuk mengambil bagian dalam ritual yang akan berlangsung di Sungai Nil sebagai bentuk penghormatan dan tindakan rasa hormat. Tidak boleh ada penghalang saat tetesan sperma jatuh ke air. Di agama Mesir kuno, praktik tetes sperma telah menjadi bagian penting dari kepercayaan dan budaya masyarakat. Tetesan sperma dianggap sangat penting untuk menyenangkan Dewa Atum, pencipta
pertama alam semesta. Dalam proses tetesan sperma sambil memanjakan dirinya di tepi sungai, Firaun harus memastikan bahwa spermanya harus mengalir langsung ke sungai. Dewa ini diyakini memiliki hubungan khusus dengan sungai Nil, dan oleh karena itu aliran sperma yang mengalir ke sungai Nil dianggap penting agar memberikan keseimbangan hidup bagi masyarakat Mesir kuno. Selama proses tetesan sperma, sisa pria lain dengan Firaun akan bergabung diikut serta teteskan sperma mereka ke sungai juga. Penting untuk diingat bahwa dalam kepercayaan Mesir kuno, keberadaan sungai Nil dianggap sangat penting dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, jangan ada penghalang yang mengganggu aliran ejakulasi tetesan sperma agar aliran sungai tetap terjaga dan memberikan nutrisi bagi tanaman dan makhluk hidup lainnya. Seiring berjalannya waktu, praktik ini sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat Mesir modern. Namun, keberadaan sungai Nil tetap penting dan menjadi bagian dari tradisi dan sejarah bangsa Mesir yang kaya. Tradisi ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara hidup dan memuja dewa bagi masyarakat Mesir kuno, serta bagaimana mereka terus menjaga keberlangsungan hidup mereka dengan menghormati alam dan dewa mereka. Masyarakat Mesir percaya musim panas, musim seks. Siapa sangka bahwa peradaban manusia pada zaman Mesir kuno juga memiliki masa reproduksi sendiri. Menurut penelitian, orang Mesir pada waktu itu rajin berhubungan seks pada masa musim panas datang. Waktu melakukan aktivitas reproduksi pada bulan Juli hingga Agustus. Ini adalah sebuah kepercayaan penting bagi masyarakat Mesir kuno. Kepercayaan tersebut berkaitan erat dengan sungai Nil yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Mesir kuno. Orang Mesir pada masa itu percaya bahwa kesuburan tanah mereka tergantung pada apa yang terjadi di sekitar sungai Nil. Oleh karena itu, ketika musim panas tiba dan sungai Nil meluap, orang Mesir kuno mempertahankan keyakinan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat keturunan baru. Siapa yang punya banyak anak, ladangnya akan selalu subur. Masyarakat Mesir kuno memiliki kepercayaan bahwa anak adalah anugerah yang diberikan oleh dewa-dewa mereka. Dalam praktik keagamaan Mesir kuno, banyak anak dianggap sebagai tanda kesuburan, kemakmuran, dan keberkahan. Oleh karena itu, kebanyakan pasangan Mesir kuno ingin memiliki banyak anak. Bukan hanya itu, orang Mesir kuno juga percaya bahwa banyak keturunan dapat meningkatkan kesuburan tanah mereka. Lebih dari itu, dikenal juga adanya kepercayaan mistik bahwa dewa-dewa pada zaman Mesir kuno lebih suka melihat umat manusia menghasilkan anak-anak pada saat musim panas. Orang Mesir kuno percaya bahwa bila banyak anak-anak yang lahir pada musim panas, maka kesuburan tanah mereka akan semakin meningkat. Kepercayaan ini diyakini oleh masyarakat Mesir kuno sebagai suatu keyakinan yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka percaya bahwa memiliki banyak anak akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Selain itu, masyarakat Mesir kuno juga percaya bahwa anak-anak merupakan sumber kekuatan dan kebugaran bagi keluarga mereka. Di Mesir kuno, memiliki banyak anak juga dipandang sebagai suatu tindakan yang baik dan mulia. Pasangan suami istri yang memiliki banyak anak merupakan simbol keperkasaan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Sementara itu, keluarga dengan sedikit anak dianggap kurang beruntung dan kurang dihargai dalam masyarakat Mesir kuno. Bepergian ke rawa-rawa sepanjang malam di musim panas. Bepergian melalui rawa-rawa adalah eufemisme Mesir kuno untuk aktivitas seksual bebas sepanjang malam di kuil-kuil dewa cinta Hathor. Kegiatan ini berkaitan dengan upacara peribadatan yang dilakukan untuk menghormati Dewi Hathor dalam peranannya sebagai Dewi Cinta. Selain itu, kegiatan ini juga terkait dengan kesuburan tanah. Masyarakat Mesir kuno mempersembahkan ritual ini kepada Dewi Hathor sebagai tanda kehormatan dan rasa syukur mereka atas kesuburan yang diberikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa aktivitas seksual selama ritual ini dapat membantu memastikan kesuburan tanah mereka dan memastikan datangnya musim hujan. Ritual ini biasanya dilakukan selama festival mabuk yang dirayakan sekitar pertengahan Agustus.
Periode ketika Sungai Nil mulai naik. Orang Mesir kuno mempercayai bahwa aktivitas seksual selama festival ini adalah cara untuk mengembalikan banjir Nil dan dengan demikian memastikan kesuburan tanah. Sehingga aktivitas seksual dianggap sebagai sesuatu yang dianggap baik dan positif. Kegiatan seksual bebas selama festival mabuk merupakan bagian dari tradisi Mesir kuno yang dipertahankan dengan cara merayakan kehidupan dan kekuatan cinta. Masyarakat Mesir kuno menganggap kegiatan ini sebagai upacara peribadatan yang penting dan suci. Mereka yakin bahwa kegiatan ini dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi keluarga mereka, serta membawa kesuburan dan keberkahan bagi tanah mereka. Selesai bercinta, tidur tanpa pakaian di kuil. Selesai bercinta dan tidur tanpa pakaian di kuil, kegiatan ini merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno. Kegiatan yang melibatkan aktivitas bercinta dan tidur tanpa pakaian juga dilakukan sebagai bagian dari ritual sembahyang. Di kuil-kuil Dewi Hathor, saat matahari terbit, para peraya akan dibangunkan oleh suara genderang dan musik yang membangkitkan semangat mereka. Setelah bangun tidur, mereka akan melakukan ritual sembahyang dan memuja Dewi Hathor. Masyarakat Mesir kuno memandang kegiatan ini sebagai sesuatu yang penting untuk melambangkan kesuburan dan kekuatan cinta. Mereka percaya bahwa melakukan aktivitas seksual dan tidur tanpa pakaian di kuil-kuil dapat menunjukkan kehormatan dan rasa syukur kepada Dewi Hathor, serta membawa berkah dan keberuntungan bagi keluarga mereka. Selain itu, bagi masyarakat Mesir kuno, melakukan kegiatan ini juga merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap Dewi Hathor yang dianggap sebagai pelindung mereka terhadap energi negatif yang dapat membahayakan kebahagiaan dan keberuntungan keluarga mereka. Sup pembangkit gairah seks Fir'aun. Sup pembangkit gairah seks Fir'aun adalah sup yang memiliki kisah legendaris di sekitar kehidupan kerajaan Mesir kuno. Sup ini berasal dari kata mulukia yang berarti milik bangsawan. Konon di dalam sup terdapat campuran bahan yang dapat meningkatkan gairah seks dan daya tahan lama seksual Fir'aun. Legenda sejarah nenek moyang Mesir mengatakan bahwa sup ini dulunya bisa menyembuhkan seorang penguasa Mesir atau Fir'aun sebelumnya hingga kembali sehat pada abad ke-10. Sup ini terbuat dari tanaman molokhia yang terkenal akan manfaatnya dalam mengobati berbagai jenis penyakit. Molokhia adalah tumbuhan hijau yang dapat ditemukan di sekitar Sungai Nil. Sup pembangkit gairah seks Fir'aun hanya diperuntukkan bagi para Fir'aun dan keluarga kerajaan sebagai tanda status sosial dan kekuasaan mereka. Di dalam sup ini, selain molokhia, terdapat campuran bahan-bahan misterius yang hanya diketahui oleh para koki kerajaan Mesir.